Dan teman-teman yang menonton video, kami akan membahas proyek SIA kami yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal dan Rancangan Sistem Informasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Utama dengan NIM 2023-569. Dengan saya, Mika Christopher Lorimar Paung dengan NIM 2023-598. Dan dengan saya, Thomas William dengan NIM 2023-599. Dengan saya, Michael dengan NIM 2023-50243. Termasuk ke latar belakang yang mendasari proyek kami kali ini. Yang pertama itu ada era globalisasi dan digitalisasi menjadi sistem informasi akuntansi atau SIA, elemen penting bagi perusahaan. Yang kedua ada fungsi SIA, yang ketiga ada kemajuan teknologi informasi, yang keempat ada studi kasus, dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Pengertian sistem informasi akuntansi. SIA itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyajikan data keuangan menjadi informasi yang relevan bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk formulir, catatan, laporan, perangkat keras dan perangkat lunak komputer, alat komunikasi, serta tenaga pelaksana yang saling terkoordinasi untuk memastikan informasi yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada mengumpulkan dan menyimpan data. Fungsi yang pertama itu adalah mengumpulkan data transaksi yang terjadi di perusahaan, seperti penjualan, pembelian, pengeluaran, dan penerimaan kas. Data ini kemudian disimpan dalam sistem untuk diolah lebih lanjut. Manfaatnya itu untuk mengurangi resiko kehilangan data, meningkatkan efisiensi dalam pencatatan, dan memastikan data tersimpan dengan aman dan terstruktur. Yang kedua ada penyediaan laporan keuangan. Nah, SIA ini berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan bagi kebutuhan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga ada mendukung pengembalian keputusan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, keputusan strategis harus didasarkan pada data yang valid. SIA memungkinkan perusahaan untuk memproyeksikan keuangan, menganalisis efektivitas biaya, dan menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan probabilitas. Selain itu, SIA menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi manajemen untuk mendukung pengembalian keputusan yang strategis. Informasi ini mencakup analisis keuangan, data penjualan, laporan pengeluaran, dan tren kinerja lainnya. Fungsi yang keempat, pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini adalah mekanisme untuk melindungi aset perusahaan, mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat secara akurat, prosedur perusahaan diikuti, dan penyimpanan diminimalkan. Yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, SIA membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan otomatisasikan proses akuntansi, seperti pencatatan transaksi, pelaporan, dan pengelolaan data keuangan. Proses manual seringkali memakan waktu, beresiko terjadi kesalahan, dan tidak praktis untuk organisasi. Nah, SIA menggantikan tugas-tugas manual tersebut dengan sistem otomatis dan dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas strategis lainnya. Nah, selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi pada awalnya diciptakan dan dirancang untuk membantu pekerjaan karyawan dan manajer dalam perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, menurut Romney tahun 2015, terdapat komponen-komponen sistem informasi akuntansi dan dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama itu ada orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi.
Nah, pada bagian ini termasuk siapa saja yang menggunakan sistem informasi. Ini dapat mencakup akuntansi, akuntan, manajer, CFO, dan eksekutif lainnya, analisis keuangan, dan auditor. SIA ini membantu departemen yang berbeda bekerja sama secara efektif. Contohnya itu untuk merampingkan operasional, manajemen dapat menetapkan sasaran penjualan, yang kemudian dapat memberitahu staf tentang jumlah inventaris yang tersedia untuk memenuhi sasaran tersebut. Yang kedua ada prosedur dan instruksi baik manual maupun otomatis, dan terlihat dalam pengumpulan sistem. Nah, SIA menggunakan prosedur dan instruksi untuk mengatur bagaimana informasi keuangan dikumpulkan, disimpan, diproses, dan didistribusikan, dan membantu karyawan menyelesaikan pelatihan tentang prosedur ini. Nah, metode ini manual dan otomatis, dan dapat berasal dari sumber internal, seperti karyawan atau perusahaan eksternal seperti pesanan online yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ketiga ada data organisasi dan proses bisnis. Nah, SIA sering memiliki struktur database untuk menyimpan informasi di satu lokasi pusat untuk pencatatan dan pelaporan yang nyaman. Data dapat bervariasi tergantung pada sifat bisnis. Biasanya mencakup data inventory, informasi pajak, register, jurnal umum, laporan tagihan pelanggan, pesanan penjualan permintaan dan pembelian, faktur vendor, laporan analisis penjualan, dan informasi pengajian. Yang keempat ada perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan data organisasi. Nah, SIA memiliki komponen perangkat lunak atau software yang penting untuk menyimpan, mengambil, memproses, dan menganalisis data keuangan perusahaan. Meskipun SIA dulunya merupakan sistem berbasis manual, perusahaan saat ini menggunakan program perangkat lunak yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap bisnis. Salah satu software akuntansi yang cocok untuk digunakan banyak pemilik bisnis dalam menyempurnakan sistem informasi akuntansi mereka adalah Kledo. Yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan jaringan untuk komunikasi jaringan. Infrastruktur TI mengacu pada perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIA dan mencakup hal-hal seperti komputer, server, router, dan komponen lain yang sudah dimiliki sebagian besar bisnis. Nah, infrastruktur TI harus kompatibel dengan perangkat lunak yang dipilih untuk SIA, dapat berjalan secara efisien, dan dioptimalkan untuk perangkat lunak lain yang mungkin digunakan perusahaan. Nah, selanjutnya ada lingkup sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Romei 2015, sistem informasi akuntansi memiliki beberapa lingkup sebagai berikut. Nah, yang pertama itu lingkup implementasi aplikasi yang memiliki bagian dari akuntansi atau pembukuan meliputi pencatatan dan pengelolaan data atas transaksi keuangan. Yang kedua ada lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan. Nah, ini terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap, dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva. Ketiga ada lingkungan implementasi billing system yang telah terkomputerisasi. Ini terdiri dari beberapa subsistem, yaitu ada subsistem penyambung baru, subsistem administrasi rekening, ada subsistem penagihan dan penerimaan kas. Next. Selanjutnya ada siklus transaksi sistem informasi akuntansi. Nah, siklus transaksi dalam sistem informasi akuntansi itu serangkaian proses yang dilakukan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan berbagai jenis transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, terdapat serangkaian proses yang dilakukan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan berbagai jenis transaksi keuangan yang terjalin dalam suatu organisasi. Nah, berikut ada penjabaran mengenai siklus transaksi dalam SIA. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue cycle, yaitu siklus di mana barang dan jasa dijual dengan uang tunai atau janji di masa depan untuk menerima uang tunai.
3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi untuk revenue cycle adalah mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Kedua, ada menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada mengawasi dan memonitor guna memastikan keadaan data serta menjaga sumber daya organisasi. Kedua, ada siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus ini di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan mentah untuk digunakan dalam memproduksi produk dengan imbalan uang tunai atau janji masa depan untuk membayar uang tunai. Nah, 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi untuk expenditure cycle, yang pertama itu ada mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, pembelian, sampai dengan pembayaran. Yang kedua ada menyimpan dan mengatur data tersebut untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait pembelian dan pembayaran. Yang ketiga ada mengawasi dan memonitor guna memastikan keandalan data dan informasi serta menjaga sumber daya organisasi. Yang ketiga ada siklus produksi atau production cycle, yaitu siklus di mana bahan mentah diubah menjadi barang jadi. Tujuan dari siklus produksi itu mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses, dan aktiva tetap mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Yang keempat ada siklus sumber daya manusia atau human resource cycle. Nah, itu siklus di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi untuk human resource cycle adalah yang pertama mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas proses kepegawaian. Yang kedua ada menyimpan dan mengatur data kepegawaian dan penggajian tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengendalian untuk memastikan keandalan data penyajian dan serta menjaga sumber daya organisasi. Yang terakhir ada siklus pembiayaan, yaitu siklus di mana perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang, dan di mana investor dibayar dividen dan bunga dibayar atas pinjaman. Next. Selanjutnya ada internal control sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dengan tujuan suatu organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Laporan keuangan yang dapat dipercaya serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam pengendalian internal sistem informasi akuntansi terdapat 5 komponen utama. Yang pertama ada control environment, itu adalah fondasi dari seluruh pengendalian internal. Yang kedua ada risk assessment, itu adalah penilaian risiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada control activities, yaitu aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang menjamin arahan manajemen. Yang keempat ada information dan communication, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir ada monitoring. Monitoring ini merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja internal kontrol sepanjang waktu. Next. Nah, selanjutnya ada siklus perusahaan manufaktur. Dalam siklus perusahaan manufaktur, alur kerja dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama ada pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk jadi ke pelanggan atau distributor.
Yang kedua ada pengeluaran, mencakup biaya yang timbul di berbagai tahap siklus, seperti pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, operasional mesin, pengemasan, dan distribusi. Siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan itu adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan siklus pendapatan yaitu yang pertama ada mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. Yang kedua ada memverifikasi kelayakan kredit konsumen. Yang ketiga ada mengirim barang atau memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang keempat ada melakukan penagihan kepada konsumen pada waktu yang tepat dan cara yang benar. Yang kelima ada mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat. Nah, selanjutnya ada aktivitas dasar dalam siklus pendapatan. Nah, yang pertama ada entry pesanan penjualan, mengambil pesanan penjualan, persetujuan kredit, memeriksa persediaan, lalu menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua ada pengiriman. Nah, terdapat dua tahap. Pertama yaitu pengambilan dan pengepakan pesanan dan pengiriman pesanan. Yang ketiga ada pembuatan faktur penjualan dan pengelolaan data piutang usaha. Yang keempat ada penerimaan kas uang yang diterima, baik dalam bentuk tunai, transfer bank, atau cek. Dicatat oleh bendahara perusahaan ke dalam sistem aplikasi penerimaan kas. Selanjutnya ada sistem pengeluaran. Nah, sistem pengeluaran ini adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang dan jasa. Nah, tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam melaksanakan siklus pengeluaran adalah yang pertama itu mencatat permintaan pengeluaran secara tepat dan akurat. Yang kedua ada memverifikasi kelayakan kredit konsumen. Yang ketiga ada pengiriman barang dan memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang keempat ada melakukan penagihan terhadap konsumen pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Yang kelima ada mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat. Yang keenam ada pembukuan penjualan dan penerimaan kas dalam akun konsumen yang dengan tepat. Yang ketujuh ada mengamankan barang sampai dilakukan pengiriman kepada konsumen. Selanjutnya ada aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama itu ada permintaan dan pemesanan barang atau jasa. Yang kedua ada penerimaan barang jasa. Yang ketiga ada pencatatan utang usaha. Yang keempat ada pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Definisi flowchart sendiri adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Ready, next. Manfaat flowchart sendiri itu ada yang pertama mempermudah pemahaman, yang kedua menyederhanakan proses yang kompleks, yang ketiga membantu identifikasi masalah, yang keempat dokumentasi proses, yang kelima memfasilitasi komunikasi. Kemudian next. Nah, jenis-jenis flowchart itu yang pertama ada flowchart proses. Jenis ini yang biasanya digunakan oleh mereka para pelaku industri seperti namanya
flowchart proses digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang ada dalam prosedur. Dari sini maka bisa diketahui seperti apa proses itu berlangsung sampai nanti dapat diketahui outputnya. Next. Nah, ini adalah jenis contoh gambar flowchart proses yang dimana itu diawali lambang oval dan diakhiri dengan oval juga. Yang kedua itu ya ada lambang parallelogram itu untuk simbol input dan output. Yang ketiga itu ada yang belah ketupat. Belah ketupat simbol ini digunakan untuk menyatakan kondisi atau pengambilan keputusan suatu perusahaan. Terus ada simbol lingkaran dengan nomor menghubung antar bagian flowchart yang berbeda halaman atau alur yang panjang. Yang kelima itu ada simbol perisai. Dalam konteks flowchart ini, simbol perisai digunakan untuk menunjukkan tujuan atau maksud tertentu. Next. Jenis flowchart yang kedua itu ada flowchart system. Flowchart system merupakan jenis flowchart yang di dalamnya menggambarkan arus dari pekerjaan secara menyeluruh. Dengan menggunakan flowchart system, maka Anda bisa mengetahui urutan dari prosedur yang terdapat dalam sistem. Bagian ini memberikan informasi mengenai apa yang dikerjakan oleh sistem tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh flowchart system. Flowchart ini itu diawali dengan oval yang menandai awal dan akhir. Yang kedua itu ada persegi panjang. Persegi panjang ini melambangkan aktivitas atau proses. Contoh di dalam gambar ini itu ada nama mahasiswa dan nilai. Terus inputkan nama, nilai, dan skor. Yang ketiga itu ada belah ketupat atau diamond. Lambang ini itu melambangkan keputusan. Contohnya jika nilai lebih dari 10, mengevaluasi apakah mahasiswa lulus atau tidak. Yang keempat itu ada tanda panah atau arrow. Lambang ini tuh menunjukkan alur atau arah proses. Boleh next. Yang ketiga itu ada flowchart skematis. Salah satu cara dari jenis-jenis flowchart alur yang terdapat. Tujuan dari gambar ini berguna untuk orang-orang yang mungkin masih belum paham terhadap simbol yang ada di bagian alur tersebut. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah ketika ingin memahami dan kesulitan ketika hendak menggambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar flowchart-nya yang diawali dengan oval dan diakhiri dengan oval. Yang kedua itu ada lambang parallelogram. Simbol ini itu untuk digunakan proses input dan output. Yang ketiga ada belah ketupat. Simbol ini pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada persegi panjang. Persegi panjang ini menunjukkan tindakan atau proses tertentu. Jadi next. Yang keempat ini ada flowchart program. Flowchart program flowchart adalah sebuah bagan yang di dalamnya memberikan informasi terkait langkah-langkah yang berasal dari sebuah proses. Bagian ini berasal dari verifikasi yang ada di dalam sistem. Setidaknya bagan ini memiliki dua macam, yakni bagan alur logika maupun juga bagan alur program komputer. Nah, ini ada contoh gambarnya. Boleh di next. Nah, yang kelima itu ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari suatu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Simbol-simbol di atas memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on page, dan off page reference. Selain itu, ada fungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan, dan yang terakhir terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output.
Nah, ini adalah contoh-contoh gambarnya. Yang pertama itu ada flow, yang kedua itu ada on-page reference, yang ketiga ada off-page reference, yang ketiga ada terminator, yang keempat ada proses, yang kelima ada decision, selanjutnya ada input output, terus ada juga manual operation, dokumen, define proses, display, dan preparation. Selanjutnya saya akan membahas data flow diagram. Definisi dari data flow diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Dalam data flow diagram juga menyebutkan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wilbert Utama. Oke, baik, selanjutnya setelah definisinya sudah dijelaskan mengenai DFD data flow diagram, berikut saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari data flow diagram. Yang pertama, kita memiliki memahami sistem dengan lebih baik. Yang dimaksud adalah di mana pengguna dapat melihat aliran data secara visual, membantu dan memahami sistem secara menyeluruh. Yang kedua, mendukung analisis sistem. Yang dimaksud adalah pengembang dapat menganalisis sistem untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, atau proses yang tidak efisien. Yang ketiga yaitu memfasilitas komunikasi. Yang dimaksud adalah dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan, di mana DFD ini bisa sebagai representasi visual dari alur data memudahkan semua pihak, baik teknis maupun non-teknis. Selanjutnya adalah mendukung dokumentasi sistem. Lalu apa yang dimaksud dengan mendukung dokumentasi sistem adalah di mana DFD menyediakan dokumentasi yang terstruktur tentang alur data dan proses dalam sistem. Dokumentasi ini berfungsi sebagai panduan selama pengembangan pengujian atau pemelihara sistem. Selanjutnya ada mempermudah pengembangan sistem baru. Yang dimaksud adalah DFD berfungsi sebagai dasar perancangan untuk memahami kebutuhan sistem. Diagram ini membantu menentukan bagaimana sistem baru dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Lalu yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan. Yang dimaksud adalah DFD dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait perbaikan atau pengembangan sistem. Boleh dilanjut selanjutnya? Baik, di sini ada mengenai komponen data flow diagram. Yang pertama yang berbentuk kotak yang disebut sebagai data source and destination. Yang dimaksud adalah menunjukkan pihak mengirim atau menerima data. Kedua ada data flows, yaitu menunjukkan aliran data dengan panah. Yang ketiga transformation process, yang dimaksud adalah menunjukkan proses pengubahan data. Yang keempat ada data source, di mana menunjukkan penyimpanan data. Yang terakhir ada internal control, yang di mana menunjukkan kontrol internal untuk keamanan atau pengawasan. Boleh dilanjut? Baik, untuk jenis data-data flow diagramnya ada 4. Ada DFD kontekstual, ada DFD level 0, atau konseptual, ada DFD level 1, dan DFD level 2. Boleh dilanjut? Baik, untuk DFD kontekstual adalah representasi tingkat tertinggi dari sebuah sistem. Tujuannya ini untuk memperkenalkan sistem secara garis besar sehingga mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Ciri-cirinya hanya memiliki satu proses utama yang merepresentasikan seluruh sistem, yang kedua menampilkan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, yang terakhir aliran data digambarkan masuk dan keluar dari proses utama. Boleh dilanjut? Oke, untuk pertama kita bisa lihat di sini DFD level 0 atau konseptual. Jadi untuk DFD ini menggambarkan sistem pelacakan yaitu traceability system dalam rantai distribusi produksi. Sistemnya menghubungkan berbagai pengguna yaitu ada regulator menerima laporan dan data stok dari sistem. Yang kedua farmer group menyediakan data proses budidaya. Yang ketiga processor user memproses hasil dari industri melalui tahap penggilingan, yaitu distributor user menangani proses distribusi produk ke berbagai pihak termasuk blok user yang mengelola stok dan distribusi, serta retail user yang menangani pesanan dan penjualan. Lalu ada general user dapat melacak produk dalam sistem. Proses ini memastikan alur data terintegrasi dari produksi hingga konsumsi. Boleh dilanjut? Baik, untuk DFT level 2, di mana menunjukkan bahwa proses aplikasi ojek online, di mana prosesnya dimulai dengan pelanggan melakukan login menggunakan data profilnya. Lalu jika sudah diverifikasi oleh sistem,
maka pelanggan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memesan layanan melalui aplikasi. Lalu sistem kemudian mengonfirmasi pesanan tersebut ke driver ojek online yang menerima dan memberikan jasa layanan. Lalu pelanggan dapat memilih metode pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai melalui aplikasi. Setelah layanan selesai, pelanggan memiliki opsi untuk memberikan rating kepada driver sebagai bentuk feedback. Sistem akan mencatat data review dan rating ini untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Proses ini mengintegrasikan pelanggan, driver, dan aplikasi sebagai pusat operasionalnya. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada DFD level 2, di mana pada div ini terdapat 3 tindakan utama, yaitu insert data produk, yaitu pada 1.1.1, di mana tercantum sebagai insert data produk. Yang kedua terdapat update data produk, yaitu 1.1.2, atau delete data produk 1.1.3, dan data produk yang dimasukkan dan diperbaharui akan melewati tahap cek kelengkapan data yang baru produk, yaitu 1.1.4, untuk memastikan data yang diinput lengkap dan valid. Jika data sudah selesai, maka sistem menyimpan data produk tersebut ke dalam database. Selanjutnya, jika sudah disimpan, maka akan ditampilkan kepada pelanggan melalui proses tampilan data, yaitu yang terdapat pada 1.1.5. Lanjut. Baik, untuk BPD, yaitu Business Process Diagram. Definisi dari BPD ini adalah representasi grafis atau visual dari proses bisnis yang menggambarkan alur kerja, atau nama lainnya disebut sebagai workflow, yang terdiri dari serangkaian kegiatan, keputusan, dan interaksi antar elemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, di sini untuk manfaatnya itu pada bisnis proses diagram, yang pertama itu adalah memahami dan menganalisis proses bisnis. Yang dimaksud adalah BPD memberikan representasi visual yang memudahkan pemahaman alur kerja kompleks. Selanjutnya ada meningkatkan kolaborasi. Yang dimaksud dengan meningkatkan kolaborasi adalah menggunakan notasi standar yang dipahami oleh berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan teknis maupun non-teknis. Ketiga, mendukung dokumentasi proses, yaitu yang dimaksud adalah BPD ini dapat membantu dalam mendokumentasikan proses bisnis dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Lalu yang keempat ada membantu otomasi proses, yaitu dengan memodelkan proses secara detail, BPD mempermudah pengembangan sistem otomasi seperti workflow management system atau business process management system. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan dari presentasi kami ini. Jadi apa sih itu PT Unilever Indonesia Tbk yang kami pilih? Jadi PT Unilever Indonesia Tbk ini sebelumnya dikenal sebagai Lever Fabrieken NV, didirikan pada 5 Desember 1933 dan mulai beroperasi di Jakarta. Nama perusahaan ini berubah menjadi PT Unilever Indonesia dan mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sejak 11 Januari 1982. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan terkemuka yang bergerak dalam produksi, pemasaran, serta distribusi berbagai produk konsumsi, termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbahan dasar susu, es krim, kosmetik, minuman berbahan teh, dan sari buah. Berbagai merek terutama seperti Walls, Lifebuoy, Vaseline, Pepsodent, Lux dan Pond's, Sunlight, Rinso, Blue Band, Royco, Dove, Rexona, Clear, dan lainnya berada di bawah naungan perusahaan ini. Oke, berikutnya kita masuk ke flowchart dari perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk ini sendiri. Jadi pertama-tama di sini untuk flowchartnya dimulai dari bagian gudangnya untuk sistematikanya. Nah, jadi untuk bagian gudang di sini dia itu melakukan pengecekan barang seperti bahan baku, lalu membuat form permintaan barang FPB sebanyak 2 lembar. Selanjutnya didistribusikan sebagai berikut. Jadi lembar pertama akan diserahkan ke bagian pembelian dan lembar kedua akan diarsipkan. Lalu langkah berikutnya di sini dia bagian gudang akan menerima laporan penerimaan barang atau LPB lembar ke-1 dari bagian penerimaan. Lalu melakukan pengecekan pencocokan antara FPB dengan LPB. Kemudian memasukkan datanya ke kartu gudang. Nah, berikutnya untuk yang bagian pembelian. Nah, di sini bagian pembelian akan melakukan aktivitas seperti menerima FPB lembar pertama dari bagian gudang, lalu melakukan pencairan harga barang, lalu akan melakukan
pembuatan surat permintaan penawaran harga atau SPPH sebanyak 2 lembar. Selanjutnya didistribusikan sebagai berikut. Jadi lembar pertama itu akan dikirim ke supplier, lembar kedua akan diarsipkan. Lalu langkah berikutnya, aktivitas yang akan dilakukan yaitu menerima SPH lembar 1 dari supplier, melakukan pencairan harga yang cocok berdasarkan SPH, membuat surat order pembelian atau SOP sebanyak 3 lembar berdasarkan SPH. Lalu akan didistribusikan sebagai berikut. Jadi lembar pertama ini dia akan mengirimkan ke bagian penerimaan, lembar kedua akan dikirimkan ke supplier, dan lembar ketiga akan diarsipkan. Nah, berikutnya untuk yang bagian ketiga di sini adalah suppliernya. Nah, jadi si supplier ini itu akan menerima SPPH dari si bagian pembelian tadi, lalu membuat surat penawaran harga atau SPH sebanyak 2 lembar berdasarkan SPPH, lalu akan didistribusikan jadi 2 lembar. Jadi lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembelian, lembar kedua akan diarsipkan. Lalu berikutnya dia akan menerima SOP lembar kedua dari bagian pembelian, membuat surat penerimaan barang, lalu akan melakukan aktivitas seperti mengirimkan barang dan SPB ke bagian penerimaan. Lalu yang terakhir dia akan melakukan aktivitas menerima pembayaran serta bukti pembayaran lembar ke-1 dari bagian keuangan. Nah, berikutnya untuk aktivitas dari bagian penerimaan sendiri. Nah, jadi dia akan melakukan aktivitas seperti menerima SOP lembar pertama dari bagian pembelian, lalu menerima barang dan surat penerimaan barang dari supplier, melakukan pengecekan pencocokan barang yang diterima berdasarkan SOP dan SPB, lalu dia akan melakukan laporan, membuat laporan penerimaan barang atau LPB sebanyak 3 lembar, lalu akan didistribusikan menjadi 3 lembar. Jadi lembar pertama akan diserahkan ke bagian gudang bersama dengan barang, lembar kedua beserta SOP akan diserahkan ke bagian keuangan, dan lembar ketiga diarsipkan bersama SPB. Nah, untuk yang terakhir dari bagian keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini, dia akan menerima LPB lembar kedua beserta SOP dari bagian penerimaan tadi, lalu mencocokkan SOP dengan LPB, lalu melakukan pembayaran kepada supplier, serta membuat bukti pembayaran sebanyak 2 lembar. Lalu akan didistribusikan menjadi 2. Jadi lembar pertama akan dikirim ke supplier, dan lembar kedua akan diarsipkan bersama SOP dan LPB. Oke, berikutnya kita masuk ke revenue cycle atau siklus pendapatan dari PT Unilever Indonesia Tbk ini. Jadi untuk singkatnya, di sini prosedur dari PT Unilever Indonesia Tbk ini, dia tuh dipecah menjadi beberapa aktivitas ya. Jadi pertama ada mengambil pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan ini diterima dalam berbagai cara, di toko melalui surat, melalui telepon, melalui website, atau melalui tenaga penjualan di lapangan. Nah, setelah itu dia akan melakukan persetujuan kredit. Nah, sebagian besar penjualan antar perusahaan atau business to business sale dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. Bagi pelanggan lama dengan catatan pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan biasanya tidak dibutuhkan. Nah, habis melakukan persetujuan kredit, dia akan melakukan pemeriksaan ketersediaan persediaan. Nah, jadi ini merupakan angka berikutnya. Jadi dia akan menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut agar pelanggan dapat diinformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Nah, berikutnya dia akan melakukan penjawaban permintaan pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan adalah hal yang begitu penting hingga perusahaan-perusahaan menggunakan software khusus yang disebut dengan sistem manajemen pelayanan atau Customer Relationship Management atau CRM untuk mendukung proses penting ini. Nah, berikutnya di sini ada prosedurnya tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran dari PT Unilever Indonesia Tbk ini. Nah, jadi untuk siklus pengeluaran dari PT Unilever Indonesia Tbk ini, dia prosedurnya dipecah juga menjadi 4. Yang pertama, permintaan pembelian barang dagang. Nah, jadi aktivitas permintaan pembelian barang dagang dan jasa dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase requisition. Nah, dokumen ini tuh biasa berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang, dan kuantitas pemesanan. Nah, prosedurnya adalah tiap-tiap departemen diperbolehkan mengisi dokumen purchase requisition atas persetujuan dari manajernya. Nah, berikut aktivitas selanjutnya yaitu pemesanan barang dagang. Aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase order. Nah, dokumen itu biasa berisi tentang permintaan atas barang dan jasa ke supplier, sekaligus pengirimannya. Nah, aktivitas berikutnya adalah penerimaan barang dagang. Nah, jadi habis melakukan pemesanan, dia akan melakukan penerimaan. Nah, jadi barang dan jasa yang sudah dibeli tadi akan
eh, dilakukan dengan menggunakan dokumen receiving report. Nah, dokumen ini itu biasa berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis, dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman dari supplier, dan nomor purchase order. Nah, berikutnya di sini ada aktivitas persetujuan faktur dengan supplier. Nah, jadi aktivitas ini meliputi aktivitas persetujuan dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian, dilakukan dengan menggunakan dokumen voucher package. Dokumen ini itu biasa berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayaran, serta jumlah harga barang dan jasa yang telah diterima berdasarkan source dokumen yang ada meliputi faktur, purchase order, dan receiving report. Jadi pada aktivitas ini itu dilakukan pencocokan receiving report dengan purchase order dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua barang yang dipesan sudah diterima atau dikirim semua. Nah, untuk aktivitas yang terakhir, yang kelima, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk ini akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dagang tadi. Nah, jadi aktivitas pembayaran atau atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Nah, dokumen ini itu biasa berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, pihak supplier akan menagih perusahaan sesuai dengan dokumen voucher package. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas perusahaan. Nah, berikutnya di sini ada evaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan dari PT Unilever Indonesia Tbk ini. Jadi pertama penerimaan pesanan dan persetujuan kredit, kedua pengelolaan persediaan dan pemenuhan pesanan, dan ketiga pengiriman dan faktur penjualan. Nah, untuk siklus pengeluarannya, jadi pertama permintaan pembelian dan pemesanan, kedua penerimaan barang, ketiga verifikasi dan pembayaran faktur, dan yang keempat pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, jadi kita masuk ke tahap terakhir. Di sini kesimpulan yang dapat kami ambil di sini berdasarkan analisis kelompok kami, proses evaluasi pengendalian internal dan sistem informasi di PT Unilever Indonesia Tbk ini sudah berjalan dengan baik dan teratur. Jadi setiap langkah yang sudah dilakukannya mulai dari permintaan barang hingga pembayaran ke pemasok itu dilakukan sesuai prosedur dan didukung oleh dokumen yang lengkap. Pembagian tugas yang jelas antar bagian seperti gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, keuangan, membantu mencegah kesalahan dan kecurangan. Nah, proses pengecekan dokumen dilakukan dengan mencocokkan dokumen permintaan barang, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang untuk memastikan transaksi berjalan aman sebelum pembayaran dilakukan. Nah, berikut kami juga mencantumkan saran untuk PT Unilever Indonesia Tbk ini. Jadi, menurut kami, sebaiknya PT Unilever Indonesia Tbk ini melakukan tambahan kontrol untuk memperkuat pengawasan seperti persetujuan berjenjang untuk pembayaran dengan nilai besar. Karyawannya juga perlu diberikan pelatihan secara rutin agar memahami pentingnya pengendalian internal dan cara menggunakan sistem baru dengan baik. Audit internal yang lebih sering juga penting banget untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan dan mendeteksi masalah sejak awal. Baik, sekian presentasi dari proyek kami mengenai evaluasi pengendalian internal dan rancangan sistem informasi dari PT Unilever Indonesia Tbk ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.